Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ulil Albab LCMPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA PGRI 2 Kayen Pati, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan 3 di LPTK UIN Wali Songo Semarang, Jawa Tengah. Pada hari ini, Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA PGRI 2 Kayen Pati, Jawa Tengah. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 MIPA 4 materi iman kepada Rasul. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Semangat semua? Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Kenapa Ririn? Sakit? Ada yang nggak masuk lagi? Tidak, berarti satu siswa karena sakit. Brilian. Ya, brilian. Kenapa brilian? Sakit perut. Kita doakan yang tidak masuk hari ini sakit, mudah-mudahan segera sehat. Amin. Allahumma. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan berdoa. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita pembelajaran ya. Sebelum pembelajaran, apakah kalian masih ingat pembelajaran yang telah lalu tentang perawatan jenazah? Masih. Coba siapa yang bisa menjelaskan tentang pertemuan yang lalu? Mas Dimas. Ya. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang perawatan jenazah. Selain itu kita membahas tentang sejarah dulu dan seperti latar orang yang meninggal. Artinya dari yang satu adalah kita mengunjungi seluruh mereka yang sudah meninggal. Yang kedua itu untuk mengenalkan kita kepada kematian, dan kedua kita tidak terlalu bilang pada duniawi, karena di duniawi yang bermasalah itu tujuan yang baik adalah kita mendoakan sedikit, kita mendoakan kepada kita yang sudah meninggal, kita tidak boleh melakukan seperti ini. Oke, terima kasih. Selain itu, tadi belum disampaikan tentang takziah, bahwa takziah itu niatnya untuk menghibur pada keluarga yang ditinggal. Oke, untuk pelajaran kali ini tentang iman kepada Rasul. Ya, iman kepada Rasul. Kita sebagai umat Muslim harus yakin, harus percaya adanya Rasul diutus Allah ke dunia untuk menyampaikan risalah Islam, ajaran Islam kepada umatnya. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada PowerPoint berikut ini. Iman kepada Rasul.
Nah, iman kepada Rasul adalah termasuk rukun iman yang keempat. Ya, sebagaimana di dalam tujuan pembelajaran, bahwa tujuan pembelajaran kali ini ya menunjukkan keyakinan terhadap Rasul-Rasul Allah, kemudian memahami makna dan tugas para Rasul, mengetahui nama-nama para Rasul, menjelaskan keterkaitan iman kepada Rasul dengan sikap teguh hati dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah. Nah, iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan Rasulnya ke dunia ini untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, apakah ada yang tahu? Coba, apa perbedaan nabi dan rasul? Ya, silakan Mbak Novia. Oke, betul. Ada yang lain? Oke. Berikutnya, kalau nabi mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya, jika Rasul mendapatkan wahyu dan risalah untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil iman kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi, tetaplah beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan pada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi, barang siapa yang kufur kepada Allah dan kufur kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan kufur kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan kufur pada Rasulullah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, ya, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Oke. Silakan yang membaca dalil, Mbak Natasha. Ya. Ke depan.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, tadi telah dibaca dalil iman kepada Rasul yang dibacakan oleh teman kalian Mbak Natasha. Kita kembali kepada pembelajaran iman kepada Rasul, bahwa tujuan Rasul di dunia ini adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Coba siapa yang bisa menjelaskan bahwa Rasul itu memberi berita gembira dan memberi peringatan? Apa sih maksudnya? Ya, memberi, ya, silakan. Maksud dari Rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan adalah dengan adanya Rasul seperti yang kita yakini terutama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tantang dan biasa, tentang kehidupan manusia, tentang bagaimana jual beli yang baik, tentang bagaimana cara kita agar kita terhadap tetangga, terhadap orang lebih tua dan lain-lainnya, yaitu memberikan tanda bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan di akhirat yang lebih kekal, yang lebih abadi, yang lebih baik daripada di dunia ini. Dan sekaligus memberi peringatan kepada orang-orang yang lupa kepada Allah, kepada orang-orang yang sesat, diberi peringatan, dikasihkan, diberi rasanya diberi agar apa yang diperlukan kembali kepada Allah, agar menjadi orang yang lebih baik. Oke, terima kasih. Oke, saya tambahi apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, bahwa tujuan diutusnya Rasul sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman, amal soleh, akan diberi kabar gembira, besok di akhirat akan dimasukkan surga, dan diberi peringatan bagi siapa yang tidak beriman, tidak beramal soleh, akan dikasih peringatan di dunia, ya, dan di akhirat besok akan disiksa dan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oke, berikutnya coba kalian presentasi ke depan apa yang sudah kalian kerjakan menurut LKPD yang sudah dibagikan tadi. Silakan. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Setelah itu perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk presentasi ke depan. Ya. Tadi LKPD sudah diberikan ya, LKPD? Sudah. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah. Silakan yang sudah dulu, kelompok mana untuk presentasi ke depan. Ya, setiap kelompok ada yang mewakili. Ya. Setelah itu, setelah disampaikan, silakan kelompok lain untuk menanggapi, untuk berkomentar. Ya. Ya. Silakan, kayaknya Mbak Novia sudah nggak betah lagi untuk presentasi ke depan. Ya. Berarti dari kelompok 2 untuk menyampaikan ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas-tugas Rasulullah SAW dan sifat wajibnya. Yang pertama, menyerukan kepada tiap umat agar menyembah hanya kepada Allah. Maksudnya, kita sebagai umat manusia tidak boleh bersifat musyrik atau menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Misal kita menyembah berhala, patung-patung atau sebagainya. Yang kedua, membawa berita gembira dan peringatan seperti yang telah
bahwa menyampaikan berita gembira bagi umat muslim dan umat yang soleh akan masuk ke dalam surga dan memberi peringatan kepada orang-orang muslim. Yang ketiga, menjadi teladan yang baik bagi umatnya. Maksudnya, Rasulullah diutus untuk menjadi teladan bagi umatnya sebagai contoh di dunia. Yang berikutnya sifat wajib Rasulullah. Yang pertama sifat itu sidik artinya jujur. Seorang Rasulullah memiliki sifat jujur dan tidak mungkin dia berbohong. Yang kedua amanah maksudnya Rasulullah diberi kepercayaan kepada Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan maksudnya adalah Rasulullah menyampaikan risalah dan wahyunya kepada umat-umat yang ada di dunia. Yang keempat adalah fatona, artinya cerdas. Seorang Rasulullah tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Seorang Rasulullah pasti memiliki sifat cerdas. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kelompok 2 telah menyampaikan ya hasil diskusinya. Silakan dari kelompok yang lain. Monggo. Mas Dimas ya, kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong ya. Nanti setelah ini. Ya sopo, orang apa-apa. Biar hidup. Siapa? Membaca aja. Saya bacanya cuma A sampai Gitu aja, singkat aja. Oke, ini bawa ini. Oleh Allah, tetapi tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia utusan Allah yang diberi wahyu Allah, tetapi wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Perbedaan yang lain antara Nabi dan Rasul adalah Nabi belum tentu Rasul, tetapi Rasul sudah pasti Nabi. Yang kedua, iman menurut bahasa artinya percaya, membenarkan atau yakin. Menurut istilah, iman adalah percaya dengan hati, keyakinan dalam hati, perkataan dalam lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Artinya kita meyakini dalam hati kita bahwa kita bahwa Allah mengutus Rasul dan Nabi-Nya untuk membimbing kita. Yang kedua, mengucapkan dalam lisan. Artinya kita sebagai umat Islam yaitu mengucapkan syahadat sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad memang benar adalah utusan Allah. Yang ketiga adalah melakukan dengan perbuatan. Artinya kita mengamalkan perilaku Nabi, sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang dilarang. Kemudian jumlah Nabi adalah 124.000 orang, yang 315 diantaranya adalah Rasul, dan yang wajib kita ketahui adalah 25. Kemudian dari kelima Nabi dan Rasul mendapat gelar ulul asmi, artinya adalah seorang Nabi atau Rasul yang memiliki kesabaran yang luas, kesabaran yang luar biasa, yaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad. Yang selanjutnya adalah tugas-tugas Rasul seperti yang sudah disampaikan oleh saudara Novi. Yang pertama adalah menyerukan kepada tiap umat agar menyembah kepada Allah, agar bertauhid kepada Allah bahwa Tuhan adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membawa berita gembira dan peringatan seperti yang sudah saya sampaikan dan disampaikan Pak Ulil tadi. Artinya membawa berita gembira bagi orang yang beriman, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga, dan bagi orang yang berdusta dan tidak beriman akan memberi peringatan buruk, yaitu akan dimasukkan kepada neraka. Kemudian menjadi teladan yang baik, yaitu dari sikapnya, dari perkataan Nabi, kejujuran Nabi.
Selain itu adalah sifat-sifat Rasul Allah yang menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais. Sifat wajib bagi Rasul yang wajib diketahui adalah sidik, artinya jujur. Para Rasul-Rasul Allah selalu berkata jujur, selalu berbuat jujur. Contohnya Nabi Muhammad dalam berdagang tidak pernah mengurangi dan menambah dagangannya. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Seorang Nabi dan Rasul Allah tentunya dapat dipercaya oleh semua umatnya dan dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan. Artinya seorang Rasul wajib menyampaikan wahyu yang telah diberi oleh Allah kepada umatnya sebagai pedoman, sebagai petunjuk, dan patonah, cerdik atau bijaksana. Tentunya seorang Rasul atau Nabi sebagai manusia pilihan adalah orang yang jujur, orang yang cerdik, orang yang bijaksana, orang yang cerdas. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul, artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Yang pertama adalah kizib atau berbohong. Tidak mungkin Rasul Allah satu kali pun berbohong kepada para umatnya. Yang kedua adalah khianat. Tidak mungkin Rasul Allah berkhianat. Tidak mungkin meninggalkan umatnya begitu saja. Yang ketiga adalah kitman atau menyembunyikan kebenaran dari Allah. Tidak mungkin Rasul Allah menyembunyikan ajaran yang benar dari Allah SWT. Kemudian adalah bodoh atau galada. Artinya tidak mungkin Rasul Allah yang sudah mengetahui wahyu-wahyu, sudah mengetahui alam semesta melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah bersifat bodoh. Kemudian sifat jais bagi Rasul. Apa artinya sifat jais? Yaitu sifat kemanusiaan. Seperti Rasul juga seperti manusia pada umumnya, yaitu memiliki sifat ngantuk, tidur, dan minum. Rasul juga perlu makan. Kemudian sifat Rasul adalah seorang nabi atau rasul merupakan orang yang maksum. Apa artinya orang maksum? Orang yang terlindungi dari dosa. Jadi seorang nabi dan rasul adalah orang yang suci, orang utusan Allah yang benar-benar suci lahir dan batinnya. Kemudian iltizamur rasul adalah rasul atau nabi yang selalu komitmen, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah, meskipun selalu dicela oleh orang lain, selalu dikatakan didusta-dustakan. Seorang nabi tidak mungkin menyerah dalam menyampaikan ajaran yang benar. Perilaku iman kepada Rasul seperti kita menjaga tauhid, kita mengamalkan perbuatannya. Cukup mas. Cukup. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan langsung saja. Ya, silakan yang mau bertanya. Kemarin ada video yang seseorang bertanya kepada orang yang lewat tentang Nabi setelah Nabi Isa. Tapi banyak yang tidak tahu padahal Nabi setelah Nabi Isa adalah Nabi Muhammad, Nabi kita yang kita ada tempatnya. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Nah, cara untuk menetralisir itu untuk anak muda agar juga mengetahuinya. Cara untuk mengetahui seperti itu adalah seperti yang dilakukan Pak Wil seperti ini, yaitu dengan kita membuat video, kita berdiskusi. Artinya kepada orang yang belum tahu itu kita saling menukarkan pengetahuan, saling menukarkan ilmu kepada yang teman yang belum tahu. Jadi kita lebih mempunyai banyak pengetahuan. Selain itu dengan membuat video ini bisa ditonton oleh orang umum, dari anak kecil, anak dewasa, juga orang tua dapat menonton, karena dengan media sosial ini tidak terbatas pada ruang lingkup kecil, tidak terbatas pada suatu daerah, tapi ini bisa seluruh dunia jika mau melihatnya, yaitu dapat mengetahui tentang ilmu-ilmu seperti ini. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya silakan. Iya, silakan. Ya, salah satu contohnya ya Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca, tapi kenapa Nabi Muhammad kok bisa hafal Al-Quran yang sebegitu banyaknya? Tetapi kita sebagai pelajar, kita dididik dari kecil, kita belum tentu bisa hafal 30 juz. Itu adalah salah satu contoh luar biasa dari sifat para nabi dan rasul. Silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Terima kasih. Pak kasih aplaus Mas Dimas.
Oke ya, tadi disampaikan Mas Dimas sudah cukup jelas ya. Pertanyaan dari yang pertama, betul sekali tadi bahwa Nabi Isa itu adalah sebelum Nabi Muhammad. Ya, untuk lebih jelasnya, coba kalian baca Sirah Nabawi, sejarah para nabi. Tadi dijelaskan bahwa kalau kita pengen tahu kita harus banyak belajar. Ikro, ya, bacalah. Kita bisa membaca dari Sirah Nabawi. Kita bisa membaca dari kitab-kitab ya para Khulafaur Rasyidin, kemudian bisa browsing kalau kesulitan. Ya, tadi disampaikan melalui media ya. Kemudian tadi ya yang ditanyakan oleh Mbak Novi bahwa Nabi itu fatona. Iya, Nabi itu fatona. Fatona itu apa? Cerdas. Nabi itu cerdas. Kalau enggak cerdas, enggak Nabi, enggak Rasul. Itu sudah menjadi sifat wajib bagi Rasul. Untuk lebih jelasnya pertemuan depan kita bahas lagi. Silakan untuk kelompok yang berikutnya yang mau presentasi yang telah diberi tugas di dalam LKPD. Silakan. Ya, Mbak Alfia, silakan. Sebentar. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: A. Selalu menjaga tauhidnya dari setiap bentuk kekafiran dan kesyirikan. B. Bisa menarik pelajaran penting dari kisah para nabi dan Rasul. C. Hidup sejalan dengan tuntunan Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala mulai dari zakat, sholat, puasa, haji, menerima tamu, belajar, mengajar, makan, minum, dan sebagainya. D. Tentu memeriksa dan membela kebenaran sadar dalam menerima cobaan dari sebuah dakwah serta tidak patah semangat dalam menghadapi permusuhan dan perlawanan dari orang-orang yang beriman. E. Dia dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. F. Mendakwahkan Islam dan menegakkan amal ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat. Oke, sudah. Terima kasih. Tadi sampaikan Mbak Alfia tentang hikmah kita mempelajari iman kepada Rasul. Silakan kelompok lain. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita simpulkan pembelajaran pada siang hari ini bahwa iman kepada Rasul adalah merupakan iman, rukun iman yang keempat yang harus kita imani. Di mana rukun iman jumlahnya ada 6, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Selain itu, kita sebagai umat Nabi, umat Rasul, kita harus meneladani apa yang disampaikan oleh Rasul. Kita harus mencontoh perilakunya Nabi. Kita harus mencontoh semangatnya Nabi dalam berdakwah. Karena dakwah itu merupakan suatu kewajiban bagi umatnya. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran bahwa kita harus meneladani Rasul, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Artinya siapa yang bisa? Ya, silakan Mbak Novi. Sesungguhnya telah ada kepastian akan menjadi Rasulullah suri tauladan yang baik bagi dunia itu bagi orang yang membela rahmat Allah dan menyatakan keilmuan dan yang banyak mengingat Allah. Dan surat Al-A'raf ayat
Terima kasih. Setelah mempelajari ini, kita harus tahu perilaku apa yang sebaiknya kita lakukan. Oke, ada yang lain yang menambahi untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Silakan. Ya, 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 berdiri di situ. Dari pembelajaran kali ini dapat saya simpulkan, yang pertama adalah kita dari awal disuruh untuk berkelompok dengan tujuan kita saling memahami dari apa PowerPoint yang telah Kawil sampaikan. Kita disuruh meringkas, kita disuruh menyimpulkan dari pendapat masing-masing dari kita. Disuruh berkelompok tujuannya adalah untuk menukar pikiran, untuk menukar ilmu tentang menurut sudut pandang saya Nabi adalah seperti ini, menurut sudut pandang teman saya Nabi adalah seperti ini. Kemudian dari beberapa sudut pandang disatukan dan dijadikan satu bahasa yang simpel dan mudah dipahami oleh orang lain tentang pengertian Nabi, pengertian Rasul, sifat-sifat Nabi, Rasul, tentang tugasnya, tentang bagaimana cara kita menyikapi akan hal itu, sikap kita, perilaku kita, dan hikmah kita dalam mempercayai Nabi dan Rasul. Demikian yang dapat saya simpulkan pada hari ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, adik-adik, untuk pembelajaran kali ini sudah cukup, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang taat kepada orang tua dan taat kepada guru. Ya, taat kepada orang tua dan taat kepada guru kalian pelajari di rumah, dan minggu depan kita akan bahas kembali, kita akan diskusi kembali, kita akan mengerjakan berbagai latihan-latihan soal yang harus kita jawab. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mari pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, ilal liqa, ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.